kabar semua? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Baik, kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena begitu besar cintanya kita selalu diberikan kesehatan. Jadi kita tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Ibu meminta salah satu teman maju untuk memimpin doa. Silakan. Silakan berdiri. Teman yang sudah memimpin kita berdoa, silakan duduk. Terima kasih. Baik, Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Adrianus Luang, Anita Tapui, Antonius Adriana Hale, Apriana Jenny, Arcangela Pegita Asa, Diva Maharani Pramudia, Vinci Adriana Linomi. Ibu sudah mencek kehadiran, yang 2 orang tidak hadir. Selanjutnya Ibu meminta salah satu teman maju untuk memimpin kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan. Silakan maju. Meminta teman-teman untuk silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Baik, Ibu meminta salah satu teman maju untuk tepuk tangan PPK. Silakan. Silakan berdiri. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, kita tepuk tangan. Silakan duduk. Baik ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh pada antigen dan antibodi.
Akan tetapi kita tidak sakit. Mengapa demikian? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa jawab? Ya silakan Nona. Tanpa sistem ilmu manusia juga tidak akan bisa melawan hal-hal berbahaya yang masuk dalam tubuh dari luar. Mengapa demikian? Karena tugas utama melawan kuman penyebab penyakit untuk menghilangkan dari tubuh. Jadi baik, terima kasih sudah menjawab. Jadi tubuh kita ini tidak selalu sakit ketika kita terpapar oleh virus, bakteri. Karena tubuh kita itu terdapat pada imun, pertahanan tubuh kita. Jadi dia selalu ada seperti ada yang mudah sakit. Kenapa dia selalu cepat mudah sakit? Mungkin karena kurang kebersihan, kurang sehat. Jadi karena dia kurang makan makanan yang bergizi, ada yang seperti itu, ada yang kurang berolahraga. Jadi ada tubuh kita juga dia punya ada tolakan, sepertinya ada tolakan yang tidak selamanya harus terkena virus. Ada kekebalan pada tubuh kita. Yang berikut, jadi hari ini kita bahas pada kompetensi dasar. Yaitu yang pertama, menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Indikator pencapaiannya adalah menjelaskan antigen dan antibodi pada tubuh manusia. Ya. Tujuan pembelajaran ada dua. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis, menjelaskan antigen dan antibodi pada tubuh manusia secara benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, pengamatan gambar pada tumbuhan, peserta didik mampu menganalisis tentang peranan sistem kekebalan tubuh serta definisi antigen dan antibodi. Jadi teknik penilaiannya ada model pembelajaran yaitu PBL. Pendekatannya saintifik, metodenya kita melakukan diskusi, tanya jawab, penugasan dan presentasi. Teknik penilaiannya ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Baik, dengan pengetahuan mengenai sistem pertahanan tubuh yang kita miliki, diharapkan agar kita tetap menjaga kesehatan. Karena jika sistem tersebut terganggu atau diserang penyakit, maka akan terdapat negatif terhadap pertahanan tubuh kita, sehingga zat asing mudah menyerang tubuh dan menimbulkan penyakit, kelainan. Benarkah tidak? Benar. Yang berikut, peranan sistem kekebalan tubuh serta definisi antigen dan antibodi. Ada yang bisa menjelaskan fungsi pertahanan tubuh? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Dari serangan invasi atau penyakit yang kedua menghilangkan jaringan atau informasi atau Oke, baik, kita tepuk tangan untuk teman yang menjawab. Jadi fungsi
Ya, jadi sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas itu adalah sistem pertahanan yang berkenan dengan menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing. Baik, kita tepuk tangan untuk teman yang menjawab. Yang berikut, perbedaan antara antigen dan antibodi. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan Anda untuk menyerang dan melawan antigen ini. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Apa kaitan antara antigen dan antibodi dalam tubuh? Kaitan. Baik, anak-anak, sekarang Ibu membagi soal pretest ya. Silakan kerja dan kumpul ya. Ibu. Oke, silakan mengerjakan. Ibu memberikan waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan. Sudah, silakan dikumpulkan. Anak-anak sudah mengerjakan soal pretest. Selanjutnya Ibu akan memutarkan video tentang sistem pertahanan. Setelah itu kita akan membagi kelompok sebanyak 5 kelompok ya. Jadi silakan amati video ini.
Anak-anak silakan menonton pembacaan sebentar, kita membukakan. Baik, sudah kita melanjutkan dengan pembagian kelompok. Jadi Ibu akan membagikan kelompok sebanyak 5 kelompok dan anak-anak menghitung dari deret pertama, deret depan, menghitung dari angka 1 sampai 5. Setelah itu lanjut lagi 1 sampai 5 dan seterusnya. Jadi setelah menghitung sampai 5 sampai di teman yang di belakang, nanti anak-anak silakan mencari teman yang menyebutkan angka 1. Silakan berkumpul. Yang menyebutkan angka 2 silakan berkumpul dan seterusnya. Bisa paham? Bisa. Baik, silakan. 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di sini, kelompok 5 langsung di belakang. Silakan. Kelompok 2 di sini. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. KPD-nya Ibu bagi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, baik. Masing-masing kelompok silakan mengerjakannya. Ini kelompok 2. 2,
kelompok 3. Ya. Sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silakan untuk kelompok 1, Ibu berikan kesempatan maju ke depan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1. Kepada teman saya saya mempersilakan. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar struktur bagian kulit yang terdapat pada lembar LKPD yang jadi berdasarkan gambar soal nomor 1, jelaskan bagaimana struktur bagian kulit yang ditunjukkan oleh anak panah sehingga berperan oleh kelenjar di kulit berupa keringat dan minyak memiliki pH asam yaitu 3-5 yang dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh beberapa jenis. Baik. Sekian jawaban kami. Apakah kurang jelas atau ada pertanyaan dari kawan-kawan? Kami persilakan untuk bertanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, apa saja komponen pertahanan tubuh? Jadi, komponen pertahanan dari tubuh terdiri dari sel darah putih, antibodi, sitikon, sitokin, sistem pelengkap kelenjar getah bening, limfa, mengalir dan kelenjar kotor, sinus, sumsum tulang, kulit, dan Baik, apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan lain? Sekian hasil diskusi kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi sangat bagus dan baik. Selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu sebelum para pembaca berkembang. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kami menjelaskan tentang materi yang akan kami jelaskan, teman-teman silakan lihat pada LKPD masing-masing. Di situ sudah tersedia gambar pada nomor 2. Berdasarkan gambar pada nomor 2, saya akan menjelaskan bagaimana struktur bagian membran mukosa yang ditunjuk oleh tanda panah sehingga berperan dalam pertahanan tubuh. Struktur membran mukosa berkaitan dengan perannya dalam sistem pertahanan tubuh. Membran mukosa tersusun dari epitel kubus berlapis semu dan memiliki silia pada bagian permukaannya sehingga dapat mencegah masuknya patogen ke tubuh. Selain itu, membran mukosa menghasilkan mukus yang mengandung enzim lisosim dan antibodi yang mampu membunuh patogen dan
mengikat potongan agar tidak masuk ke dalam tubuh. Sekian dari Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, kami berikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa di hidung dan trachea mengeluarkan cairan menepis? baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, Mengapa di hidung dan trachea mengeluarkan cairan menepis? baik, pada kondisi yang normal, mukosa yang melapisi rongga hidung memang akan menghasilkan lendir atau mukus, sehingga mampu menjaga rongga hidung agar tidak kering, meningkatkan kelembaban udara yang masuk ke saluran napas, sekaligus mencegah masuknya partikel asing seperti debu, dan asap ke saluran napas bagian dalam. Hal itulah yang membuat hidung dan trachea mengeluarkan cairan mukosa. Sekian jawabannya. Apakah pas? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya sangat bagus. Selanjutnya kelompok 3. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk membaca. Bagaimanakah seseorang dapat mengalami inflamasi atau perdarahan? Jawabannya adalah respons alami dari sistem kekebalan tubuh terhadap suatu cedera atau penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau racun tertentu. Baik, sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain? Waktu dan kesempatan kami berikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana reaksi tubuh jika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh? Ketika terinfeksi zat yang baik itu bakteri maupun virus, kekebalan tubuh akan memunculkan suatu reaksi seperti alergi, iritasi, dan demam. Apakah pas? Apakah masih ada pertanyaan lain dari teman-teman kelompok lain? Sekian hasil diskusi kami berikan teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya, sudah sangat bagus. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, silakan maju. Selamat pagi dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok
epidermisnya yang sangat rapat sehingga menyulitkan patogen masuk ke tubuh kita. Kalau patogen berhasil menembus kulit, kita memiliki membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflasi sebagai garis pertahanan kedua tubuh kita. Sekian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain. Waktu dan kesempatan kami berikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bagian tubuh apa saja yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non spesifik? Memasuki jam pelajaran. Cairan reaksi dari kulit dan membran mukosa. Pertahanan kedua, informasi sel-sel fagosit, protein dan antimikrobia. Yang kami apakah pas? Pas. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain. Pas. Sekian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kakak sudah menjelaskan dengan sangat bagus. Selanjutnya kelompok 5, kelompok terakhir, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Komponen penyusun sistem pertahanan tubuh. Sistem imun tubuh terdiri dari sel, jaringan, protein, dan organ. Beberapa komponen utama sistem imun, sel darah putih, antibodi, sistem komplemen, sistem limfatik, induk, dan fungsi tulang. Baik, teman-teman ada yang memberikan pertanyaan? Sekian dari presentasi kami Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya sangat bagus. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok masing-masing untuk menyimpulkan hasil diskusi kita. Silakan. Ada yang bisa angkat tangan menyimpulkan semua. Ayo. Silakan. Jadi kesimpulannya, respons alami dari sistem kekebalan tubuh terhadap suatu cedera atau penyakit yang disebabkan virus, bakteri, atau racun tertentu. Terima kasih. Siapa lagi? Saya. Yang ya, silakan. Dari kesimpulannya, struktur kulit berkaitan dengan perannya dalam sistem pertahanan tubuh. Kulit yang tersusun dari jaringan epitelim berlapis yang rapat serta lapisan sel epitel yang telah mati pada bagian terluar mencegah masuknya patogen ke tubuh. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Dari kesimpulannya, merupakan struktur membran mukosa berkaitan dengan perannya dalam sistem pertahanan tubuh. Membran mukosa tersusun dari sel epitel kubus berlapis semua dan memiliki silia pada bagian permukaannya sehingga dapat mencegah masuknya patogen. Ibu akan membagikan soal post-test untuk anak-anak ya.
kertas masing-masing ya. Sudah kok? Oke, silakan kumpul. Silakan maju satu-satu untuk mengumpulkan hasilnya ya. Pertemuan kita hari ini sampai di sini saja untuk pertemuan materi pada sistem pertahanan tubuh pada antigen dan antibodi. Jadi pertemuan berikutnya Ibu memberikan tugas bahwa anak-anak silakan belajar tentang sistem pertahanan tubuh non spesifik. Jadi pertemuan berikut kita akan belajar tentang sistem pertahanan tubuh non spesifik. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertemuan ini. Ibu salah satu teman kita memimpin doa. Silakan. Silakan maju. Salah satu teman bisa maju. Teman-teman dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita mari kita berdoa. Sebelum itu izinkan saya memberdoa ini menurut ajaran agama Kristen. Berdoa. Kepada Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih banyak Tuhan atas bimbingan penyertaan kepada kami semua, sehingga kami semua telah menyelesaikan pelajaran kami dari Baik, terima kasih untuk teman yang sudah memimpin kita berdoa. Sekian pertemuan kita. Siap. Ucapan terima kasih. Terima kasih, Bu.